Jody Motobokade. Ya, kita mau naik ride. Gue mau pakai ini si RC, namanya siapa ya? Kita namain aja yuk. Roche. Woi. Gue mau pakai Roche ya. Roche ini adalah KTM RC 250. Terus ada Bro Hanif, ada Bro Inu, dan di sini ada RG700. Oke, kita jalan dulu. Dan ya, di video kali ini gue mau naik ride di bulan puasa. Oke, naik ride pertama di bulan puasa teman-teman. Aduh, gimana puasa kalian? Lancar-lancar aja kan? Oke. Mama mia lezatos. Yuk, di sini kita bikin lagi sesi kocak. Kuy obrolan acak. Ceritanya ada intronya gitu loh, ada kayak lagu intronya gitu, padahal emang nggak ada. Sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja yang nonton video ini ya. Semoga lagi dalam kondisi sehat walafiat, semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Ya, semoga semuanya dimudahkan. Ini by the way juga kita mau naik ride ini ya. Mau foto-foto aja ya, kayak cari tempat yang bagus, terus kita foto-foto sama ya mengisi waktu yang kosong di malam hari pada bulan puasa. Jadi setelah pada terawih kita riding, seru juga nih, dan semoga juga lancar nih, tidak ada apa-apa, jalanan lancar, nggak macet. Bro RG di situ dia pakai Harley Police-nya, keren ya. Namanya Panda. Harley Panda, lucu ya namanya ya. Gila, ini adalah kolaborasi yang unik loh. Harley, terus ada KTM RC 250, ada GS, terus ada Saber 2.5 yang baru. Waduh, keren. Kita kayak F4. Isi bensin dulu kan? Oke. Mau pada isi bensin dulu, ternyata di sel, tapi gue udah full, jadi aman. Ya nanti ditunggu saja video reviewnya. Sekarang tuh jam 22.57. Oke, jam 22.57. Udah malam ternyata ya. Oh iya kan, gue udah janji ya kan, gue sebelumnya yang ngomongin tentang motor second sama motor baru, gue ada janji ke kalian bikinin video tentang membeli motor ya, membeli motor second kalau nggak salah, sama baru ya, mungkin sekalian aja ya dua-duanya ya. Nanti sambil jalan, nanti sambil gue jelasin. Ini lampu merahnya di sini lama banget, gila. Kan yang gue bilang, helm gue ini kan Sharp Racer Pro, dia kacanya itu sudah anti fog ya kan, udah berteknologi anti fog. Percuma sih sebenarnya. Jadi karena kebetulan gue pengguna kacamata, jadi kalau riding juga pakai kacamata. Yang ngembun itu bukan kaca helmnya, tapi kacamata gue yang ngembun gitu loh. Nah, gue mau nanya nih ke kalian, kali aja ada yang tahu. Ada nggak sih kacamata ya, entah minus, entah plus, entah silinder, entah apalah, itu ada yang anti embun nggak sih? Kalau misalnya ada, kalian tahu kacamata kayak gitu, kasih tahu ya di komen ya. Soalnya gue kayaknya bakal nyari sih, soalnya ya annoying kalau kacamata kita ngembun tapi kaca helm kita nggak ngembun gitu loh. Asik jalanannya, sepi. Oh iya, jadi motor second dan motor baru, tips-tipsnya mungkin dimulai dari tips membeli motor second dulu ya. Nah, jadi pertama itu adalah kalian kalau misalnya mau beli motor second, misalnya entah motor itu apa aja, kalian tuh harus yang namanya tuh ngecek apa nih, ngecek histori motornya, itu paling penting. Jadi bukan keadaan motor yang mulus atau apa dulu, tapi pertama adalah histori dari motornya tersebut. Kalau misalnya motor tersebut itu takutnya amit-amit bekas crash, entah ini, walaupun di fotonya pas di iklaninnya bagus ya kan kalian nggak mau kan yang kayak gitu. Nah, wajib lah yang kayak gitu, kayak ditanya historinya, apakah motor ini bekas pemakaiannya dulu kayak gimana, atau dipakai hari biasa, atau dipakai buat trek-trekan, atau buat apa kayak gitu. Dan ya itu penting sih ya, itu penting banget. Nah, jadi itu pertama ya, tanyain histori motornya itu gimana gitu sama pemilik sebelumnya. Kalian ya wajar aja kan tanya-tanya kayak gitu, nggak ada salahnya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pas udah nanya histori motornya itu, udah nanya kayak gitu tapi jawabannya kayak meragukan atau apa, kan kalian akhirnya langsung bisa memutuskan gitu kan, apakah akan beli motor tersebut atau tidak. Itu pertama. Yang kedua yaitu dari motor itu sendiri ya. Baru yang kedua itu adalah dari spek si motornya.
apakah mulus, apakah dia banyak modifnya atau gimana. Kalau yang kayak banyak modifnya itu tuh ini sih ya, apa namanya, kayak preferensi masing-masing gitu kan. Itu seleranya gimana gitu dalam keadaan secondnya itu, apakah cari yang motor yang sudah dimodif, entah itu modifnya branded atau modif ringan atau bahkan cari yang standar ting-ting, itu preferensi masing-masing gitu kan. Cuman di sini yang gue maksud itu adalah value-nya gitu loh. Value dari motor yang dijual itu apakah worth it dengan harga yang dia jual kayak gitu. Dan coba cek keadaannya, motornya mulus atau enggak, ada lecet atau enggak. Seenggaknya kalau misalnya kayak misalnya ada lecet dikit kan, ibaratnya kan kalau kita tuh yang suka beli motor second, nawar-nawar gitu, wah ini ada lecet sedikit, tawarlah kurang dikit kayak gitu. Nah kalian harus jeli gitu loh, jeli banget, harus sejeli itu gitu loh. Oh ya sama ini kilometernya, maksudnya yang pengen cari motor second cari yang low KM biasanya. Yang gue tangkap sih orang Indonesia itu terpaku sama motor second low KM itu pasti bagus ya. Belum tentu karena apa? Karena ada sekarang kayak orang tuh udah pinter trik-triknya ngejual motor second yang tadinya kilometernya udah banyak bisa diturunin gitu. Entah caranya gimana gue nggak tahu. Yang jelas kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa komen di bawah, kita sharing bareng. Dan kebetulan RG mau isi bensin dulu. Kita tunggu di sini aja. Ntar ini dihidupin nggak mogok lagi ya? Jangan sampai ya. Amit-amit. Nah ini jok. Jok cuy, empuk kan? Iya. Tapi kalau dinaikin tetap aja keras. Berapa jam? 2,5. 2,5 1 silinder. 2,5 2 silinder. 1 silinder terkencang. Si ganteng, si seksi. Kalian kalau misalnya disuruh pilih RC 250 atau 250R yang CBR, komen di bawah. Tahu nggak sih, ini menurut gua ya, menurut gue ini di luar dari topik video kali ini. KTM RC 250 ini kan 1 silinder, sedangkan CBR itu adalah 2 silinder. Nah menurut gua motor ini itu adalah 1 silinder terkencang untuk 250 cc. Nah kalau CBR itu adalah 250 cc 2 silinder paling terkencang. Ya itu opini gua. Kalau misalkan punya opini yang berbeda ya monggo gitu. Sepertinya udah jalan, yuk. Oke, tadi sampai mana ini ya, yang kilometer ya. Iya, jadi kalian tuh harus mikirnya tuh harus kritis, harus jeli gitu loh. Enggak semua motor dengan kilometer yang low ya, misalnya rendah, kayak kasarnya kayak 5.000-an, 6.000-an kayak gitu, belum tentu bagus. Karena bisa aja motor itu habis, waduh buset ada ini di tengah begitu, bisa aja kilometernya itu diturunin gitu loh. Caranya gua nggak tahu gimana, kan gue udah bilang tadi sebelumnya. Jadi kalian harus hati-hati lah, makanya itu pentingnya nanya history dari motornya tersebut kayak gitu. Kalau misalnya kalian misalnya yang jual motor secondnya itu adalah teman kalian, nah itu lebih enak lagi kan. Jadi nanya-nanya history motornya itu lebih enak, lebih detail, apalagi kalau kalian yang tahu gitu perkembangan motornya kayak gimana. Jadi seperti itu guys. Kalian yang kedua itu cek-cek itunya. Baru yang ketiga adalah kalian cari motor second itu carinya yang full paper atau yang bodong. Wih gila, nyaris cuy. Panic breakingnya ini mantep banget. Karena sudah habis juga si RC, si Roche. Kenapa? Karena mungkin beberapa dari orang kita itu pengennya cari yang bodong aja karena lebih murah gitu kan. Carinya yang full paper aja karena lebih jelas surat-suratnya. Nah kalau misalnya yang full paper, saran gua kalian juga harus nanya-nanya juga BPKB, STNK, dan kalau bisa sih ada struk pembeliannya juga ya, maksudnya kayak ada nota tanda bukti pembayaran atau apalah kayak gitu, ditanyain ada nggak kayak gitu. Apalagi kalau misalnya pemilik pertama gitu kan, tangan pertama dari motor tersebut kan biasanya suka ada nyimpen kayak gitu kan. Mamma mia lezatos. Sama jangan lupa tanyain ini atas nama siapa kayak gitu. Kalau misalnya motor itu memang full paper, tapi kalau misalnya atas namanya orang yang maksudnya susah di reach, susah untuk ditemui, itu juga akan susah. Kenapa? Nanti takutnya kan kalian pengennya perpanjang STNK motor gitu kan, terus ganti nama. Nah itu kan harus pakai sama orang yang pemilik motornya langsung, yang dari atas nama dari surat-surat kendaraan bermotornya. Jadi kayak gitu.
Pokoknya harus jelas lah. Itu kalau untuk full paper ya. Waduh, ini pada speeding semua. Gokil, gila. Menurut gue settingan suspensi depannya nih oke banget sih, nggak terlalu kaku. Upside down tapi nggak terlalu kaku kayak Duke kemarin gue coba. Nah itu untuk yang full paper. Gimana kalau bodong? Nah kalau misalnya yang bodong, yang penting biasanya tuh ya setahu gue nih kalau motor bodong biasa ada kayak surat bantuan, kayak misalnya cuma STNK only atau apa kayak gitu ya setahu gue ya. Tapi nggak ada salahnya lah untuk cek kalau misal motor bodong ada surat-suratnya nggak atau apa ya. Ya nggak ada salahnya sih, walaupun memang sebenarnya motor bodong itu kan bukan motor yang resmi kayak gitu kan. Tapi nggak ada salahnya untuk nyoba-nyoba tanya. Jadi semua itu adalah tergantung dari kalian. Kalian carinya yang full paper atau yang bodong, oke? Itu ketiga ya. Keempat mungkin ini aja sih dari gue, kayak tanya aja, kayak part standar itu wajib sih. Kalau misalnya nggak ada part standar, itu kalian untuk negonya bisa agak sedikit lebih sadis lah, ibaratnya kayak gitu ya. Ya itu sisi enaknya motor second tuh, kalau misalnya di nego, kalau misalnya nggak ada part standar, negonya lumayan sadis. Cuman wajib sih ya kalau yang kayak gitu, tanyain part standar, terus kunci serep. Terus ya nggak ada salahnya juga kalau misalnya dapat bonus apa kayak gitu kan. Biasanya kan kalau orang jual itu kadang suka, ya udah nih bonus nih, ini aja nih, bawa pulang. Misal kayak motor itu adalah pedok biasanya yang suka kayak bonus-bonus kayak gitu. Dia nggak ada salahnya, cobalah tanya-tanya kayak gitu. Jadi mungkin itu adalah tips yang keempat ya. Aduh. Gua sampai. Wah, gila. Gila, CBR jago. Apa ya tadi, gue lupa deh sampai mana tadi. Oh iya, yang tips terakhir, bengkel. Jadi kalau misalkan udah fix sama motornya, misalnya coba tanyain biasa servisnya di mana, apakah di dealer resmi atau di bengkel mana. Biasanya kan kalau settingan motor itu enaknya itu, wah gue sukanya settingannya kayak gini, ada yang tahu nggak tempat ngerubah-rubahnya? Nah coba ditanyain kayak gitu. Terus kamu misalnya punya kenalan mekanik ya ditanyain juga biar sekalian. Dan saran gue kalau misalkan udah bener-bener ambil ya, langsung di servis besar lah seenggaknya, atau servis lah, cek sana luar dalamnya, kayak misal kapan ganti oli, walaupun dibilangnya kayak oh udah di servis kok motornya, udah ganti oli segala macam bla 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 bla, tapi nggak ada salahnya. Mending daripada amit-amit terjadi apa-apa, mending kalian sendiri aja langsung servis sendiri kayak gitu loh, cek luar dalamnya. Jadi kalian tenang kayak gitu loh, nggak usah mikirin yang aneh-aneh lagi, karena terbukti kalian sendiri yang ngeliatin servisnya kayak gimana ya kan. Sama ya kayak gitu aja. Yang penting setelah udah ngambil motor second langsung servis ya. Paling itu aja sih untuk tips-tips membeli motor second kayak gitu. Kalau misalnya beli motor baru, waduh motor baru, nah sekalian aja deh ya, biar nggak banyak videonya, mending langsung dalam satu video. Allahu Akbar. Suspensinya sih aman-aman aja. Biasanya tuh kalau motor baru tuh ada yang jual motor baru tapi harganya di bawah rata-rata, ada. Nah itu kayak biasanya yang jualnya di mana? Biasanya itu di pameran. Nah yang di pameran gitu, entah itu kayak pameran motor show atau pameran apalah itulah, atau di mall-mall gitu. Biasanya suka ada kayak promo-promo. Nah kalian nggak ada salahnya kayak misalnya cari info kayak gitu apa ya. Yang penting tuh sebisa mungkin dapetin harga motor yang lebih oke ya kan, lebih murah pastinya. Dan yang jelas bukan ori sih, apa full paper, atau misalnya mau bodong ya silahkan juga, monggo gitu kan. Nah kalian ngambil beberapa referensi dulu ceritanya. Jadi ke dealer ini begini, ke dealer itu begini, ke pameran ini begini, ke pameran yang itu begini. Nah kayak gitu. Jadi kalian nggak cuma dalam
satu dealer doang terus kalian langsung melabelkan wah harga motor ini tuh segini, padahal di dealer yang lain bisa lebih murah kayak gitu loh. Karena tiap dealer itu setahu gue kebijakannya beda-beda juga, ada yang diskon ini atau apa, dan ada yang pembayarannya dapat cash, kalau misal bayar cash seharganya dapat bonus ini, kalau kredit dapat bonusnya itu, kayak gitu kan. Jadi sebisa mungkin tips yang pertama untuk beli motor baru, cek dulu semua harga dealer yang ya yang terjangkau lah, yang berada di tempat tinggal kalian kayak gitu loh. Gue bingung sih kalau untuk tips-tips membeli motor baru karena yang penting kalau motor baru itu kan yang penting fresh ya kan, yang penting itu fresh from the oven, dari dealer langsung gitu loh. Yang penting servisnya terjamin. Dan itu nggak tahu sih kalau kalian cari yang ATPM atau yang importir umum, ya itu masing-masing aja dari kalian. Tapi kayaknya kalau yang motor baru kayaknya itu aja sih, cuma satu tips doang dari gue. Ya paling itu aja sih videonya tentang tips-tips membeli motor second ya. Lebih ke motor secondnya ya ketimbang motor baru ya, karena memang gue sebelumnya juga janjinya motor second bukan motor baru gitu. Tapi kalau kalian mau misalnya mau nambahin, monggo ya, terbuka kok, open aja, asik. Mau nambahin tips dari membeli motor second atau membeli motor baru gitu, kalau aja misalnya gue ada yang kurang nyampainnya, ya kita saling diskusi aja di seksi komen video. Ya, bulan puasa kalau udah malam tuh sepi ya, maksudnya lancar aja sih kayaknya. Iyalah capek kan istirahat buat bangun tidur sahur gitu jam 3. Iyalah ya, Harley itu suaranya renyah banget, enak banget didengar, kayak bikin becek gitu loh. Ya, saudara-saudara, kita sedang memacu kuda besi kita di jalanan umum ini ya, mengikuti arus lalu lintas, arus kendaraan umum dan semuanya yang orang-orang berada di sini. Kita tujuannya tidak tahu mau kemana gitu loh. Jadi ikutin saja RC kita sih bro, RG 700. Kita mau ke kiri ternyata, dan gue juga nggak tahu. Oke. Oh, oke. RG. Wah gila ini motor. Wah gak. Wah gila itu. Tapi alangkah baiknya kalau pakai helm juga lah, itu lucu sih. Pantas dia nunjuk-nunjuk kenapa? Waduh jalannya. Hey. Ini daerah sini tuh jalannya, aduh banyak lubang gitu dah. Gue bingung deh sama ini, kenapa belok kiri nggak jalan aja gitu? Kenapa malah lampu merah yang ada bikin nambah macet ya nggak sih kalau belok kiri doang kayak gitu loh? Waduh, kenapa nih? Jalannya ini juga lagi dibenerin ya aspalnya sepertinya. Oke, jalur motor masuk jalur cepat. Siap dah, nggak nolak. Anjay, awas banyak lubang. Wah gila. Wah ini asik di foto-foto nih, yakin gue. Enak nih. Iya boleh dong. Foto doang. Oke kita foto. Oh gue tahu. Lu lurusin. Hanif miring, kita lurus. Nip lu miring Nip, kayak gini Nip. Miring ke sini. Iya, lu miringnya ke sini. Biar nyatu gitu. Lu miringnya ke sini. Miringnya kayak dia nih, teman lu sebaliknya. Bagus nih. Yaudah mungkin segitu aja untuk vlog kali ini. Kalau bisa kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow IG-nya dia RG700, Hanif, Inu. Mereka berdua nggak ada channel tapi subscribe channel dia RG700. Sudah, bye-bye, udah habis.